Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabu Kusumo. Saya Ketua 1 PPBI Sekar Jagad, Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa yang pernah saya lakukan di SMP Stella Duce 1 Yogyakarta. Jadi saya kebetulan menjadi ketua komite sekolah sejak anak-anak saya dulu sekolah di sana sampai sekarang. Mungkin kontraknya sak mati ini mungkin. Jadi kebetulan ada mata pelajaran yaitu batik. Nah, pada zaman anak saya itu hanya membuat satu desain di kertas. Kemudian praktikumnya hanya selembar sapu tangan atau shawl gitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk membuat suatu kreativitas, punya ide, gagasan. Saya usulkan kepada kepala sekolah, kalau bisa kelas 2 itu diminta batik untuk dirinya sendiri. Nah, sebetulnya ide saya ini sebetulnya saya maunya memerangi batik printing sebetulnya. Jadi membuat batik itu tidak mahal kalau kita bikin sendiri gitu. Jadi sekolah-sekolah itu bikin itu hanya 50.000. Itu bisa bikin batik, bikin sendiri, memproses sendiri. Itu sudah seluruh peralatannya gitu. Ya, jadi saya waktu itu mendapatkan MURI, ya, MURI internasional, yaitu sebagai penggagas membuat dan memakai batik karya sendiri. Itu yang dari MURI. Sebetulnya ada tambahannya dan gratis. Gitu. Jadi kenapa gratis? Jadi masing-masing siswa itu dibagi 2 kain untuk batik. Nah, 1 untuk dipakai sendiri, yang 1 untuk diserahkan ke sekolah, ke yayasan. Nah, dari yayasan dia dijual 100.000 minimal, ada yang 300.000 sampean, karena bagus-bagus sekali. Yang sebagian ya 20% tuh bagus-bagus. Saya juga heran hasil anak-anak SMP kelas 1, 2, dan 3, kelas 7, 8, 9 ya sekarang. Nah, itu sudah bagus, ada yang bagus-bagus sekali gitu. Nah, itu untuk mengembalikan apa yang telah dikeluarkan oleh sekolah, karena sekolah tidak boleh memungut biaya apapun kepada orang tua murid kan gitu ceritanya. Jadi gratisnya itu karena membuat 2, yang 1 di. Dan sekarang sampai hari ini setiap hari Jumat mereka seluruh guru dan murid semua pakai batik karya sendiri. Jadi tidak hanya murid saja, gurunya juga, susternya tapi untuk jaket kalau suster yayasan itu. Jadi itulah yang saya lakukan, dan sampai hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan terus gitu. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi siswa-siswi SMP Stella Duce 1 Yogyakarta, ya, karena pernah membatik dan ternyata membatik itu asik, ya, menyenangkan dan juga membanggakan pribadinya. Kemudian saya akan bercerita juga tentang partisipasi Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad, yaitu dalam penyusunan untuk diajukannya batik menjadi hak paten Indonesia di UNESCO. Jadi pada waktu itu saya lupa tahunnya, kami mengumpulkan 146 orang dari seluruh Indonesia. Kebetulan yang hadir pada waktu itu yang untuk pecinta batik yang anak muda gitu, milenial gitu, Mbak Dian Sastrowardoyo waktu itu hadir di rumah kami. Jadi kita ada 146 orang, kemudian semua membawa data tentang batik di daerahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Yang hadir 146. Dan waktu itu yang memandu Mr. Gorah, itu orang Australia tapi warga negara Indonesia. Kemudian juga dapat gelar dari Keraton Solo. Nah, pada waktu itu dia menanyakan kepada saya awalnya, itu
awalnya dulu tentang keris. Ya, jadi dulu keris itu saya ladenin 4 tahun. Ya, keris itu 4 tahun. Jadi karena data untuk UNESCO itu sangat pelik sekali. Jadi tentang keris misalnya, itu kenapa ini harus saya ceritakan karena ada hubungannya dengan batik. Ya, jadi keris itu ada di mana saja, dipakai di apa saja. Oh, di wayang misalnya. Wayang itu ada wayang kulit, wayang orang, wayang golek, wayang beber, wayang macam-macam. Dan wayang Bali, wayang Sunda, wayang mana saja ada. Nah, itu datanya itu juga harus masuk semua. Kemudian keris, oh itu ada di relief candi apa. Itu fotonya harus ada, lintang berapa harus ada datanya. Kemudian tentang buku tentang candi tersebut juga harus kita ikut sertakan. Jadi itu makan waktu 4 tahun. Nah, kemudian tentang batik ini hanya makan waktu 1,5 tahun karena data-data yang untuk keris sebagian besar bisa dimasukkan untuk data tentang pengajuan batik ini ke UNESCO. Jadi makanya di pengajuan tentang keris dan batik ini foto-fotonya itu dari keraton semua. Data-datanya juga banyak dari keraton. Untuk apa, untuk upacara apa dan lain sebagainya itu. Jadi alhamdulillah keris dan batik menjadi Indonesia. Jadi dulu juga itu Master Gora menantang saya, gimana kalau nanti diajukan oleh Malaysia gitu, keris itu gitu. Saya bilang nggak mungkin karena datanya dari mana kan gitu. Kalau kita kan ada semua dan lebih lengkap gitu. Itu yang saya sampaikan, akhirnya buatlah keris itu diajukan gitu, dan berhasil. Kemudian yang kedua adalah tentang batik ini. Jadi itu yang perlu kami aturkan pada semua saja ya yang melihat Instagram ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan cintailah budaya kita dan hargai budaya kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.